Halo teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutera Tangerang. Pada kesempatan kali ini kita mau membicarakan pertanyaan banyak pasien, apakah gangguan kecemasan itu termasuk gangguan jiwa yang dianggap berat seperti kegilaan, atau orang awam biasanya bilangnya ya gila aja gitu ya. Banyak diantaranya kebanyakan takut sebenarnya. Mengapa kok saya ini dianggap gangguan jiwa, ya? Saya kan cuma gangguan cemas, dok, gitu. Atau ada juga yang mengatakan sebenarnya kan saya nggak pernah bermasalah dengan kondisi gangguan kejiwaan berat. Saya kan nggak bisa keluar rumah aja, tapi akhirnya banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu memenuhi kolom-kolom komentar, apalagi salah satu salah satu dari gejala gangguan panik adalah pasien takut mati atau takut menjadi gila. Nah, ini jadi penting untuk diperhatikan, terutama juga kekhawatiran kalau misalnya nanti dia jadi gila beneran katanya. Nah, kita harus bedakan dulu ya teman-teman ya, bahwa masalah gangguan kejiwaan itu tuh banyak macam dan rupanya. Ya, ada sekitar lebih dari 150 gangguan kejiwaan jenisnya ya. Dan yang paling atas sampai yang paling bawah itu ada urutan hierarki. Jadi kalau saya ngajarin koas saya, itu ada urutan hierarkinya. Dari urutan yang paling tinggi, yaitu gangguan mental organik. Apa itu gangguan mental organik? Gangguan mental organik adalah gangguan kejiwaan yang disebabkan karena adanya kerusakan di otak kita. Misalnya, demensia. Ya, banyak di antara kasus-kasus demensia itu terjadi ya biasanya karena proses penuaan yang dipercepat. Ada yang kena demensia karena kena stroke, ada juga karena proses penuaan yang memang lebih dominan pada dia. Namun menariknya tidak semua orang yang menua akan mengalami demensia. Jadi hanya orang-orang tertentu yang struktur otaknya itu banyak protein taunya, istilahnya protein taunya banyak, akhirnya dia mengalami gangguan demensia ya. Terus kemudian juga ada gangguan mental organik lain. Contoh, misalnya Anda kena tipes, DBD, demam berdarah, atau malaria. Dan tiba-tiba karena malarianya demam tinggi luar biasa, kacau, ya gelisah, halusinasi. Sampai bahkan ada yang melakukan tindakan-tindakan yang irasional atau tindakan-tindakan kekerasan yang tidak sesuai. Ya, tiba-tiba terjadi seperti itu. Nah, ini juga banyak problem. Atau akibat trauma kepala. Trauma kepala itu jatuh atau kebentur, dipukul orang ya, kemudian dia jadi mengalami gangguan kejiwaan, yang mana bisa jadi macam-macam gejalanya. Ada gejala nggak bisa tidur, bisa juga gejala kayak orang skizofrenia, seperti halusinasi, ada delusi, juga ada depresinya juga ya, gejala-gejala cemas juga ada. Intinya, gangguan mental organik itu semua jenis gejala dan tanda gangguan jiwa bisa terjadi pada kondisi ini. Makanya disebut gangguan kejiwaan yang paling berat kondisinya. Nah, namun kalau dilihat setelah keadaannya sudah diatasi, biasanya ada yang membaik, tidak menimbulkan bekas. Tapi banyak juga sih masalah-masalahnya jadi akhirnya berkelanjutan. Contohnya trauma kepala, perdarahan otak, akibat stroke, ataupun akibat kecelakaan atau tertimpa benda tajam ataupun tertimpa benda tumpul ya, menimbulkan perdarahan di otak. Kemudian juga demensia biasanya juga makin degeneratif. Artinya ini satu kondisi gangguan jiwa yang cukup berat gitu ya. Nah, lanjut ke berikutnya yaitu namanya gangguan akibat zat. Nah, gangguan akibat zat ini itu biasanya terkait dengan penggunaan zat ya yang sifatnya adiktif ya, disalahgunakan. Contoh misalnya minum alkohol berlebihan, mabok, jadi gejala-gejala halusinasi maupun gejala-gejala kacau pikirannya atau berkelahi, jadinya panas sama orang, sensitif. Kemudian juga ada gejala yang berkaitan dengan pemakaian, misalnya ganja, atau misalnya kalau ganja jadinya halusinasi ya, atau yang jadi ekstasi atau sabu juga ada ya, gejalanya timbul paranoid thinking segala macam akibat penggunaan zat tersebut ya. Biasanya kita tahu bahwa keadaan gangguan kejiwaan akibat zat itu terjadi pada saat orang itu mengalami intoksikasi, jadi kelebihan dosisnya nih.
ya makannya atau minumnya kebanyakan atau pakainya kebanyakan, tapi rata-rata juga tergantung dari sistem saraf pusat otaknya. Itu dia, ya. Dan gejala orang yang mengalami masalah zat seperti ini, ya, masalah yang berkaitan dengan zat itu bisa terjadi, ya, pada berbagai macam kasus, dan gejala dan tandanya itu sangat beragam. Bisa gejala halusinasi, delusi, depresi, cemas, gelisah, ya, sensitif, insomnia. Jadi banyak banget ya. Itu yang bisa terjadi. Selanjutnya yaitu skizofrenia dan gangguan psikotik lainnya. Nah, ini dia yang orang awam bilang gila. Ya, pada dasarnya stigma yang terkait dengan dokter jiwa juga selalu dianggap bahwa dokter jiwa itu ngurusinnya orang gila, ya, ngurusin pasien-pasien yang udah nggak bener otaknya, udah nggak stabil lagi, ya. Bukannya salah, ya. Memang betul 1% dari pasien dokter jiwa adalah yang skizofrenia ini, tapi lebih dari 99,0%-nya itu bukan psikotik, ya. Jadi kalau kita lihat problem gangguan kejiwaan itu nggak sederhana hanya gila saja gitu. Nah, pasien yang mengalami skizofrenia atau yang awam bilang gila itu jelas ada skizofrenia paranoid, ya, yang biasanya tuh ada waham dan delusi, ya. Waham dan delusi sama sebenarnya, waham dan halusinasi biasanya. Jadi ada pikiran-pikiran paranoid thinking, kemudian juga curiga berlebihan, ya, seperti orang mau menjahati dia, dan dia meyakini seperti itu, seperti sangat kuat sehingga orang lain nggak bisa mendispute atau mengalihkan ataupun menentang waham tersebut. Begitu juga dengan halusinasi dengarnya, yang bisikan ada di kuping, dia tetap bisa dengar. Nah, ini yang beda kan. Coba teman-teman mulai lihat lagi, apa saya juga mengalami hal seperti itu? Kan tidak. Ya, pada kondisi gangguan kecemasan jauh sekali. Ini masih di bawah nih, masih. Nah, lanjutannya adalah F3, biasanya berkaitan dengan masalah-masalah seperti tadi, gangguan depresi dan gangguan mood, bipolar, gangguan mood, ya, itu masuk tuh di dalam kategori ini. Jadi belum cemas nih. Dan orang depresi bisa nggak mengalami kecemasan? Bisa. Jadi teman-teman jangan bingung. Kalau ada orang depresi, kok gejalanya ada kecemasannya gitu, ya. Orang kan suka bingung tuh. Kok saya katanya didiagnosis depresi, tapi kok saya ada cemasnya? Kadang-kadang kita tahu bahwa orang yang sudah mengalami skizofrenia atau depresi pun itu bisa dia mengalami gangguan kecemasan. Jadi bukannya berarti nggak bisa nih dia mengalami gangguan kecemasan, ya teman-teman, ya. Itu yang penting harus teman-teman perhatikan juga. Lanjut berikutnya. Nah, ini masuk gangguan cemas, ya. Gangguan cemas yang paling sering, gangguan cemas panik menyeluruh. Ada juga OCD, fobia, ya. Kemudian juga ada gangguan-gangguan seperti fobia sosial, ya. Kemudian juga ada post traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma. Dan ini juga banyak dikaitkan. Nah, gejala-gejalanya ini walaupun berat, ya, pasien gangguan kejiwaan berat, tapi tidak akan menimbulkan yang namanya kegilaan. Jadi nggak usah khawatir nih, teman-teman, ya. Takut menjadi gila adalah salah satu gejala dan tanda gangguan cemas panik, tapi tidak akan jadi gila beneran, gitu istilahnya. Atau menjadi skizofrenia kelamaan. Karena beda jalur, ya. Yang satu jalurnya di dopamin, ya, terutama di mesolimbik kalau skizofrenia. Sedangkan kalau misalnya berkaitan dengan kondisi gangguan kejiwaan depresi, cemas, dia adanya di sistem serotonin. Nah, ini yang membedakan, ya teman-teman, antara satu dan yang lain. Nah, perlu diingat bahwa gejala dan tanda gangguan kejiwaan itu harus didiagnosis oleh seorang ahli. Dalam hal ini adalah dokter jiwa. Kalau saya di dalam praktek kedokteran tentunya ya dokter jiwa yang punya kompeten untuk mendiagnosis. Ya, karena berkaitan dengan pengobatan perlu adanya suatu diagnosis yang tepat dulu dari seorang dokter jiwa agar kemudian menjadi lebih baik lagi. Eranya sekarang ini memang serba cepat. Orang-orang kepengen cepat pengobatan supaya lebih baik kualitas hidupnya, ya, supaya lebih enak. Dan tentunya pengobatan bisa membantu kondisi seperti ini. Jadi, teman-teman, jangan sampai kebingungan, ya. Kadang-kadang nih masih bingung nih, saya ini sakitnya apa? Makanya jangan suka diagnosis diri sendiri. Ya, teman-teman harus datang ke dokter, ya, untuk mendapatkan kejelasan tentang sebenarnya saya mengalami apa.
Jangan juga membanding-bandingkan dengan orang lain. Ya, contohnya si pasien ini gitu ya, si A bilang saya ini gini. Oh, cocok nih sama saya nih, sama saya juga begitu. Oh, berarti diagnosisnya sama. Coba nih minta obatnya. Saya mau beli sendiri di apotik. Jangan begitu ya, teman-teman ya. Sangat-sangat tidak boleh demikian. Jadi ya, teman-teman harus belajar bagaimana memahami, mengatasi kondisinya supaya lebih stabil. Ya, oke. Jadi begitu saja, jangan takut ya. Kalau misalnya ada diagnosis gangguan cemas, apakah akan saya jadi gila? Ya tidak, karena beda jalurnya. Tadi saya sudah jelaskan berbagai macam masalah gangguan kejiwaan yang sering kali kita temukan di dalam praktek. Kegilaan hanya sekitar 1% saja, jadi sebenarnya sangat kecil, tapi memang sangat dominan mengganggu kualitas hidup seseorang. Pada dasarnya semua gangguan kejiwaan itu masalahnya memang akan mengganggu kualitas hidup seseorang. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa mantra kita bersama ya. Ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga kita selalu tidak kenal lelah dalam menjalankan dan mempraktekannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.